Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agustina Herlina Wanda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 20312300009. Pada hari ini, Rabu 6 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran memahami persiapan pengoperasian PLTB skala kecil di kelas 11 Teknik Energi Surya Hidro dan Angin pada Sekolah SMK Negeri 2 ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Baik, Bu. Sebelumnya, Ibu mulai Ibu absen dulu kalian ya. Adinda, Hadir, Bu. Ambara, Ayo. sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilakan untuk Hanif untuk pimpin doa. Teman-teman, guru, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut pembelajaran kita, izinkan saya dan bisa. Doa mulai. Apakah ruangan sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Selamat pagi semuanya lagi, Ibu sampaikan kepada kalian. Hari ini pembelajaran kita mengenai teknik energi angin. Kita membahas mengenai PLTB skala kecil. Untuk PLTB skala kecil, tujuannya yang pertama adalah supaya siswa mampu menjelaskan komponen-komponen PLTB skala kecil. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi komponen PLTB skala kecil. Ya, jadi untuk kalian, Ibu minta untuk semangat belajar agar apa yang kita pelajari dan kamu pelajari ini bisa memperoleh hasil yang baik. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, yang kita pelajari adalah komponen pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB skala kecil. Silakan kalian mendengarkan dan kalian mencatat di kertas kecil sebagai bahan catatan untuk kalian. It's an introduction where you afterwards should be able to list the main components of a commercial Hochsachs wind turbine, and you should be able to list the main degrees of freedom that has such a plastic hub. And then we have the blades here on the ground. In this case, for this blade, the pitch bearing. The bearing which turns the blades about their lengthwise axis is part of the blade and of the hub, typically including part of the hub. And here we see how the whole rotor is lifted up to the turbine we have here is really the DTU campus at this one. If we look at the nacelle, it consists of the drivetrain. Bentar, diesel. Apa itu diesel? Newa? Sebagai tempat apa? Sebagai tempat untuk menaruh generator. Ya. Ini ada di sini. Terus? Ya, Bang, dan apa lagi?
is the aerodynamic torque that goes into the hub through the main shaft, or also called the low-speed shaft. It is held by the main bearing and a gearbox, where there is also a bearing, and it translates the speed of the low-speed shaft into a high-speed shaft that goes into the generator. On the high-speed shaft, we have also the mechanical brake for braking the turbine and standstill. And all this is mounted on the bed plate, which forms the entire nacelle. And this bed plate can then also turn in the yaw direction on the tower top, using the yaw drives. The generator is connected to the converter. Typically, we have a variable speed turbine, which can a converter can convert the speed of the generator into the grid frequency, and this is then through some transformation into the grid. The tower, the typical tower you see is a circular tower made of steel, but it could also be a lattice tower, or even a combination like a tripod tower where you have larger structures than you have in the lattice tower. Then we have the foundation. Typically onshore, it's a gravitational foundation where the gravity is holding the whole thing, and it's made out of concrete. Here you see where we are pouring the foundation for the research turbine at Hexø Campus, DTU. And here we see how the tower is then mounted on this foundation. When we go offshore, there are different kinds of foundations, and this is a large research area. We can have a monopile where we have similar to the tower, a tubular steel structure that is hammered into the ground. We can have a tripod, which can also be hammered into the ground. The tripods, the feet of the tripod, or it could also have a bucket foundation, where there is a big steel structure that is sucked through the ground. We can have the jacket, or we can also have floating devices like a semi-submersible structure with mooring lines, or a spar buoy, where it's more like a buoy, also common with mooring lines to the ground. So we come to the summary. The main components of a horizontal axle wind turbine is the rotor blade, the nacelle, and the tower, and its foundation. And inside the nacelle we have the drivetrain with the main bearing, the gearbox, the brake, and the generator, and some power electronics that converts the power produced in the generator to the grid side through some transformers. The main degrees of freedom is the azimuth rotation of the rotor, which is the one generating the power. The yaw rotation of the nacelle, which makes sure that we can turn the turbine into the wind. And then we have the pitch rotation of the blades about the lengthwise axis, which we use for controlling the aerodynamic torque of the rotor. Ya, Ibu minta kamu membagi dalam kelompok. Silakan kalian bagi dalam kelompok. Masuk salah satunya. Yang laki-laki bergabung dengan yang perempuan juga. Silakan. Oke, sudah. Sekarang saya ingin tanyakan, kira-kira apa yang tadi dipaparkan? Samuela. Dia menjelaskan tentang komponen-komponen yang berada di turbin angin, bangunannya, juga cara kerja turbin angin. Cara kerja turbin angin dan komponen-komponen dari turbin angin. Ya. Silakan kalian mengisi lembaran kerja ya, LKS-nya silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kamu 10 menit.
Ya, Adinda, tiap kelompok 3 orang atau maju semua boleh. Sekarang silakan kamu presentasikan. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video tadi. Yang pertama, menjelaskan fungsi kerja dari komponen mekanikal turbin angin. Yang kedua, nisel berfungsi sebagai rumah pelindung. Nisel berada di atas menara dan berisi gearbox, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem. Yang ketiga, pitch berlatih yang berbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan motor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Sudah? Bagaimana? Apakah kalian puas? Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kalian memakai rem. Kita mulai dengan praktek. Ya, kita mulai dari kelompok merah. Ini atau ini? Atau ini? Silakan, kalian bebas memilih. Ya, silakan dari Lela dan teman-teman. Jadi, tamu yang mengatur fungsi masing-masing daripada turbin angin, blower, lampu, AC, alat ukur, dan alat ukur kecepatan angin. Silakan. Ini berarti kita dari awal lagi. Agak jauh sedikit. Turbinnya agak jauh sedikit. Sambungkan. Saya mau lihat kamu sambungkan, lalu nyambungkan. Ini ada fungsinya. Ini yang mudah-mudahan. Ya. Kita buktikan ini. Silakan. Olah. Kalau cukup dan kondisi kan. Sahabat, perhatikan ini. Jokirnya ini. Kamu buat sesuai dengan jokirnya. Silakan pelajari jokirnya. Silakan pelajari jokirnya. Ulang satu-satu. Coba di ikuti pelanggaran agak kencang kita bicaranya. Putaran keberapa kita? Sekarang keberapa?
informasi dari balik-balik dan rutin. Silakan lakukan ulangan ke-6. Belum, masih umumnya ke-8. Pelan-pelan naikkan kembali. Lampu sudah berfungsi. Pada putaran keberapa? Putaran keberapa? Isi di dalam itunya. Tabelnya silakan isi. Naikkan lagi. Hasilnya silakan dicatat. Ini putaran berapa? 8. Silakan kalian memberi kesimpulan dari hasil yang kalian lakukan dalam pengoperasian PLTB skala kecil ini. Silakan kalian lakukan. Saya harap kalian menghitung putaran kecepatan angin dengan rumus. Rumusnya apa? RPS kali 2 kurang IE. Ulang lagi. V sama dengan RPS kali 2 kurang IE. Oke. Silakan kalian kembali ke tempat untuk menghitung hasil dan kesimpulan. Silakan dibuat. Jadi yang harus kamu siapkan adalah kesimpulan dari hasil praktek, dan yang kedua adalah kalian menyampaikan salammu. Silakan. Sambil ibu dulu sebentar saja memberikan nilai pengamatan itu.
dari kelompok 1, silakan menyampaikan kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, sebelum mulai praktik disarankan untuk memahami jokes yang diberikan. Yang kedua, disarankan untuk mengenalkan body awareness. Yang ketiga, disarankan untuk memperhatikan langkah-langkah pembacaan. Yang keempat, disarankan membaca alat ukur serta parameter analog dan elektronik. Yang kelima, disarankan agar memahami cara kerja masing-masing komponen sehingga saat bekerja menjadi lebih mudah. Terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman. Yang perlu kalian perhatikan. Jadi sebelum Ibu evaluasi, Ibu mau menyampaikan materi selanjutnya untuk minggu depan. Karena tadi penjelasan mengenai komponen-komponen itu ada beberapa komponen yang akan Ibu jelaskan ke minggu berikutnya. Jadi yang akan kita pelajari minggu berikutnya adalah alat alternator, setelah itu commutative circuit atau MCB, setelah itu rectifier, selanjutnya inverter, dan fuse atau spring. Jadi evaluasi hari ini Ibu sangat bersyukur karena kamu bisa melaksanakan praktek dengan baik dan berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa kendala yang bisa kalian juga atasi. Tapi Ibu harap di waktu akan datang atau minggu berikutnya jika kita melakukan praktek, maka kalian yang pertama adalah harus memperhatikan keselamatan. Ya. Jadi dalam penggunaan alat atau posisi kalian praktek, kalian harus melihat bagaimana letak dari kincir angin, takutnya bisa terkena kepada kalian. Jadi harus hati-hati. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, apa yang kalian dapat? Bisa ya, komponen PLTB, bisa mengenal komponen-komponen, bisa melaksanakan praktek. Jadi kalian senang untuk hari ini? Ibu harap ke depannya kita lebih lagi bersemangat, lebih lagi mampu untuk membuat yang salah menjadi lebih benar. Seperti kelompok 3, belajarlah dari kelas paham, maka akan mendapatkan kebenaran. Ingat, putaran angin kalau tidak konstan atau tidak bagus, maka lampu tidak akan menyala. Ya? Sudah dengar? Terima kasih. Jadi, sekarang Ibu minta kalian membersihkan kembali ruangan ini. Bersihkan kembali ruangan ini. Mengaturnya hati-hati. Silakan kakak. Kembali ke posisi semula. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.